Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih bersama Miss Indri. Nah, hari ini kita akan melanjutkan video kita yang sebelumnya ya. Kita akan membahas mengenai seni budaya dan prakarya. Kemarin masih ingat bukan bahwasanya salah satu bentuk sila pertama itu mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya itu guna untuk keperluan hidup manusia itu sendiri. Contohnya Allah menciptakan alam. Nah, alam itu akan terbentuk budaya. Nih dia, contohnya alam. Alam itu terbuat dari alam berbentuk tanah, batu, kayu, dan lain sebagainya. Nah, ketika dimanfaatkan manusia akan membentuk budaya yakni berupa karya seni. Nah, karya seninya itu bisa berupa karya seni patung yang akan kita pelajari sekarang. Nah, apa itu karya seni patung? Karya seni patung itu adalah salah satu karya seni 3 dimensi. Nah, jika kalian perhatikan, karya seni ini memiliki bentuk panjang, lebar, dan juga tinggi. Dan biasanya menyerupai hewan, tumbuhan, ataupun bentuk lain. Nah, tujuan dari karya seni patung itu untuk membentuk keindahan. Lanjutnya, nah ini ada contoh dari karya seni 3 dimensi itu sendiri ya. Contohnya ada Candi Prambanan, ada patung Liberty, dan juga gerabah. Wah, apa itu gerabah? Nanti kita bahas. Nah, di sini ternyata patung itu dikelompokkan menjadi 3. Ada yang berdasarkan wujudnya, ada yang berdasarkan objeknya, dan juga berdasarkan fungsinya. Nah, ternyata pada berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi 3 lagi. Nah, ini ada patung dada. Apa itu patung dada? Patung yang menampilkan bagian kepala hingga dada. Ada patung tarso yang menampilkan badan panggul, dada, dan sedikit bagian leher. Nah, sedikit bagian leher, panggul hingga dada. Oke, di sini ada patung utuh, jadi full body ya nak ya, full tubuh, menampilkan seluruh anggota tubuh. Nah, oke, selanjutnya ini ada patung yang berdasarkan objeknya. Patung berdasarkan objeknya itu dibagi menjadi 2. Ada patung figuratif dan non figuratif. Kalau figuratif berarti dia real, meniru. Jadi benar-benar meniru secara alami. Ada yang berbentuk hewan, misal ada patung angsa, ada patung kayak Surabaya gitu. Nah, buaya dan ikan hiu. Nah, ini ada juga patung non figuratif. Jadi patungnya itu dibuat tidak alami ya. Nah, hanya berbentuk garis. Misal ya, garis melintang, memanjang, lengkungan, ataupun berbentuk lubang. Nah, ini termasuk dari patung non figuratif. Selanjutnya ada patung yang berdasarkan fungsinya. Ini ada banyak ya nak ya. Nah, contohnya ada patung religi. Nah, fungsi dari patung religi itu untuk sarana ibadah. Ini ada Candi Borobudur. Nah, ini patung religi, tempat ibadah. Oke. Selanjutnya ada patung monumen. Ini salah satu patung monumen perjuangan masyarakat yang ada di Banten. Nah, fungsi dari patung monumen untuk memperingati atau mengenang suatu peristiwa. Di sini juga ada patung arsitek. Nah, patung arsitek untuk menunjang konstruksi bangunan agar nilai estetika bangunan. Estetika ini maksudnya adalah keindahan dari bangunan itu sendiri. Nah, seperti itu ya nak ya. Ini contohnya. Nah, ada patung dekorasi. Kalian pernah melihat di taman ada dekorasi patung-patung yang lucu-lucu. Nah, itu namanya patung dekorasi. Tugasnya untuk menghiasi bangunan ataupun lingkungan taman. Nah, ini juga ada patung seni. Patung seni ini biasanya untuk dinikmati keindahan. Jadi untuk dinikmati keindahan atau maknanya. Nah, coba kalian. Nah, di sini ada patung. Di patung ini maknanya apa bagi kalian? Nah, coba makna dari patung seni ini apa? Di mereka bergandengan tangan. Nah, maknanya apa ya kira-kira? Nah, setiap orang memiliki makna yang berbeda-beda tergantung bagaimana orang itu menafsirkannya. Nah, selanjutnya ini adalah patung kerajinan untuk dijual, namanya gerabah. Ya,
Ada gerabah. Gerabah ini salah satu bentuk patung yang terbentuk seperti alat-alat dapur, nak. Nah, alat-alat dapur kayak kendi, vas bunga. Nah, ini namanya gerabah. Oke? Nah, ternyata patung kerajinan itu juga bisa berbentuk seperti singa. Nah, itu nak ya, untuk dijual. Ini fungsinya. Oke, di sini ada award project ya. Coba anak-anak perhatikan di project A itu membuat clipping tentang jenis-jenis patung. Lalu dideskripsikan nama patungnya apa, nama pematungnya siapa, filosofinya atau makna dari patung tersebut itu apa, tempat dibuat atau disimpannya di mana. Nah, nanti diperhatikan ketentuan dari proyeknya. Clippingnya dibuat secara individu. Nah, cari 5 patung saja ya di berbagai wilayah Indonesia, lalu jangan lupa mencantumkan foto. Nah, ini ya project A. Nah, setelahnya ada project B, yakni membuat rancangan patung. Jadi kalian membuat rancangan ya, nak ya, baru rancangan. Jadi nanti rancangan itu ditulis di kertas warna-warni yang terdiri atas alat dan bahan yang akan kalian perlukan, contoh patungnya mau seperti apa gitu. Nah, yang kedua bahannya itu bisa menggunakan tanah liat, plastisin atau kayu. Patungnya minimal tingginya 20 cm saja ya, nak ya, nggak usah besar-besar. Nah, yang keempat, proses pembuatannya divideokan dengan menarik. Nah, tugas dikumpulkan itu 20 Agustus. Oke, ini untuk project B. Nah, itu saja yang dapat Miss sampaikan. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.